Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Riner di Formula Motor TV. Kita tahu mobil keluarga adalah mobil yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia, dan terutama mobil seperti ini, mobil small MPV dengan pintu geser yang dijadikan keunggulannya karena terlihat mewah dan sempat pada masa emasnya di tahun 2010-an. Nah, 2016 Toyota menghadirkan Sienta untuk merebut pangsa pasar Honda Freed. Namun di tahun yang sama Honda Freed didiscontinue. Menjadi pemain tunggal di kelasnya tidak menjamin nasib baik untuk Sienta. Terbukti 7 tahun setelahnya, mobil ini di stop produksi. Lantas apa penyebabnya? Apakah karena rasa berkendara tidak enak? Untuk itu, mari kita coba. Nah, kita ini lagi berada di Toyota Sienta tipe Q, tipe yang paling tinggi pada masanya, dan memang waktu itu kurang laku ya, karena harga tinggi banget. Tapi sekarang second jadi lebih friendly harganya. Nah, dia kalau dari eksterior yang membedakan adalah tipe Q ini sudah dibaluti body kit, dan perbedaan pada grill yang membuatnya tampilannya jadi lebih sporty untuk sebuah mobil keluarga. Sedangkan kalau untuk fiturnya sendiri yang membedakan, kalian bisa lihat dari headlampnya. Kalau di eksterior, headlampnya dia sudah menggunakan teknologi daytime running light dengan lampu LED, dan lampu stop lampnya juga sudah LED. Ditambah lagi mobil ini sudah memiliki smart entry ketika kalian masuk, jadi dari pintu sudah bisa masuk gampang. Nyalainnya udah start stop engine tentunya, sama seperti tipe V ya. Lalu mobil juga sudah memiliki audio steering switch, tombol pengatur MID di sebelah kanan, dan MID-nya juga lebih besar, lebih full color daripada tipe di bawahnya ya. Tentunya power sliding door sudah kiri kanan, ada juga pengatur arah headlamp di sebelah situ. Dan juga AC-nya sudah digital, head unit touchscreen yang mendukung Miracast dan iPod dan Bluetooth. Jadi koneksinya udah cukup lengkap untuk mobil pada zamannya, dan bahkan sampai sekarang. Ya cuman kurang Android Auto dan Apple CarPlay, tapi ya nggak masalah lah ya. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC double blower dan pelipatan kursi baris 3 yang cukup unik, karena dia pelipatannya itu nanti kalau dilipat bisa masuk ke kolong jok baris 2, yang artinya jika kalian lagi nggak pakai jok baris 3, itu bisa dimaksimalkan banget untuk tempat naruh barang bawaan kalian. Nah, selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan setir yang dibalut kulit sehingga terkesan lebih premium dan enak untuk dipegang, dan juga tentunya sudah punya electric retract mirror. Tapi kalau fitur keselamatannya, mobil ini juga bisa dibilang paling lengkap di kelasnya. Pertama, dia punya jumlah airbag itu ada 3, beda dari Freed pada zamannya itu baru punya cuma 2. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, EBD, dan brake assist tentunya. Dan yang membedakan tipe Q dari tipe di bawahnya adalah dia memiliki hill start assist. Jadi ini mobil keluarga, mobil minivan, pintu geser, tapi dia punya hill start assist. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian pulang kampung atau liburan ke jalanan atau medan yang banyak tanjakannya, karena mobil ini udah disiapkan fiturnya, nggak bakal nyelonong ke bawah. Dia juga punya vehicle stability assist ya, di sebelah sini tombolnya nih. Dia juga sudah punya parking kamera dan parking sensor. Tentunya sebagai mobil keluarga yang sejati, dia juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX di kursi belakang. Cuman ini ketutupan sarung jok jadi nggak kelihatan. Jadi kalau buat kalian yang mau pakai baby car seat itu bisa banget, dan memang kami rekomendasikan buat kalian yang masih punya anak kecil ya. Oh ya, mobil ini juga sudah ada immobilizer tentunya, jadi nggak sembarang kunci bisa nyalain mobil ini, dan ada anti-theft device bawaan Toyotanya. Nah, kalau boleh kami menyimpulkan untuk fitur mobil ini, menurut kami ini adalah versi lebih modern daripada Honda Freed. Kenapa? Karena memang segala-gala yang ada di Sienta tipe tertinggi ini lebih canggih dari yang kita temukan di Freed tipe tertinggi. Bahkan last edition-nya di 2016. Apa sih yang Freed nggak punya ya? Contoh aja, headlamp LED. Headlamp LED nggak punya, MID full color nggak punya, dan perintilan-perintilan lain seperti kalau dari fitur keamanan, jumlah airbag udah jelas lebih banyak, dan ada hill start assist-nya juga. Jadi memang mobil ini adalah versi lebih modern dan lebih lengkap daripada Honda Freed. Kenapa waktu itu nggak laku? Padahal dari segi fitur udah cukup oke, ya kami juga kurang tahu. Tapi yang jelas mobil ini menawarkan sejumlah fitur yang lengkap dan masih terbilang up to date untuk zaman sekarang ya. Nah, kalau kita bicara posisi berkendara, mobil ini wow, nggak ada komplainan ya. Ini sebenarnya mirip sama kita duduk di Freed, mirip banget. Apalagi dia sudah ada armrestnya di kiri, dan di kanan udah ada armrest juga.
ya enak. Posisi nyetir mobil ini tuh relax, santai, dan cocok banget untuk perjalanan jauh lah. Karena memang mobil minivan ini didesain memang untuk seperti itu. Memang untuk mobil keluarga banget. Memang yang nyaman banget gitu loh posisi duduknya. Jadi dari kami sih nggak ada keluhan. Ini posisi joknya bisa diatur naik turun, maju mundur, dan senderannya bisa diatur ya. Oh, cuman kalau setirnya ini baru bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi harusnya nggak masalah lah, karena ini posisi joknya juga sudah agak tinggi. Jadi kalau kalian menyetir pun pandangan ke depannya juga sudah enak. Oke, sekarang kita mau tes suspensi. Oke, suspensinya enak ya. Nih kita hajar lagi. Kita hajar di kecepatan 60. Enak banget. Suspensinya ini lebih enak dari Avanza, udah pasti. Apalagi kalau mobil-mobil keluarganya Toyota ya biasanya ya. Ya sebenarnya kalau misalnya ras kan kalian tahu keras ya, kita sering bahas ras itu keras. Avanza lebih enak, Innova nyaman gitu ya. Nah ini lebih mendekati, bukan cuma dari tengah-tengah antara Avanza atau Innova, tapi ini lebih mendekati ke Innova gitu loh. Jadi ini Avanza, ini Innova. Nah Sienta di sini lah, lebih dekat ke Innova dia, karena enak, bantingannya enak, nyaman, pas lah gitu. Dan ini kayaknya nanti kalau kita coba handlingnya mungkin nimbungnya nggak seberapa deh. Tapi kita coba aja ya. Yang penting dari suspensi ini buat hajar jalanan bergelombang atau speed bump yang kasarnya kayak gini udah enak. Bantingannya pas. Apalagi kalau kita isi full muatan, pasti lebih empuk lagi. Oke, sekarang kita mau tes handlingnya Sienta. Apakah dia lebih baik dari Freed? Kita coba. Oh, body rollnya berasa banget ini. Handlingnya sih nggak yang ini ya, setirnya maksudnya masih cukup responsif ya, nggak responsif banget, tapi masih oke lah. Tapi body rollnya berasa. Jadi itu alasannya kenapa tadi dia punya suspensi yang empuk, karena dia memang mengayun sekali ya. Nah tuh kalau kita lihatin jalanan rusak begini tuh enak, empuk dia, kita berasa tuh. Tapi memang keayun karena kalau kita ini limbungnya berasa. Tapi memang nggak separah Innova, mungkin karena ground clearance-nya juga nggak setinggi Innova. Perlu kalian ketahui juga, ground clearance mobil ini tuh sama dengan Freed, 170 mm. Jadi ya secara body roll ya mungkin sama, tapi setir memang masih lebih responsif Freed sih. Tapi ya suspensi masih lebih enak ini. Toyota Sienta dibekali mesin 2 NRFE 4 silinder 1500 cc DOHC berteknologi VVT-i. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 107 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 140 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT 7 percepatan. Oke, ini dia. Kalian lihat nih, di kanan lagi macet. Nah, itu tadi angka konsumsi bahan bakar kami dari Sienta ini. Kita udah menempuh jarak dari trip A itu 22 km. Kita dapatnya 12,3 km per liter dengan rata-rata kecepatan tertulis lengkap di situ 26 km per jam. Rata-rata kecepatan kami. Dapat konsumsi bahan bakarnya 12,3 km per liter. Kita pernah tes juga dulu Sienta, kita dapat waktu itu kalau nggak salah dapat 13, tapi 13, berapa gue lupa. Sekarang kita dapat 12 karena kalian lihat sendiri tuh tadi macetnya segitu tuh. Pulang pergi tadi kami tarik dari pas kami awal jalan dari showroom sampai kita muter-muter balik lagi dapatnya segini. Ya jelas, yang jelas ini kalau kita nggak kena macet. Oh, sama kami juga tadi iseng-iseng coba pakai mode manualnya. Jadi mode ekonya tuh hilang tuh, lampu indikator ekonya mati setiap kali kita pakai mode manual. Jadi ini sebenarnya akan mudah sebenarnya dapat angka 13, dan yang artinya 13 itu ya untuk mobil 1500 cc dan 3 baris ukuran segini, kategori menurut kami masih irit. Dan yang terpenting ini lebih irit daripada Freed. Karena Freed masih pakai otomatis konvensional ya. Kalau Sienta ini menggunakan transmisi CVT seperti yang kalian udah dengar. Tapi gimana kalau menurut kalian ini angka segini udah cukup irit belum untuk mobil 3 baris dan 1500 cc? Coba tulis di kolom komentar. Untuk menyimpulkan, sebenarnya memang mobil ini segmen yang tanggung ya di Indonesia ya. Makanya peminatnya agak jarang. Apalagi mengingat waktu baru Sienta tipe Q ini memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, namun ketika sudah jadi second dan memiliki harga yang lebih rendah, setelah kami pikir-pikir,
mobil ini adalah mobil keluarga yang menawarkan rasa berkendara yang nyaman untuk pengendara dan untuk seluruh penumpang, juga memberikan fitur yang komplit di kelasnya, dan kemewahan yang bisa kalian miliki hanya dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang beberapa mobil pintu geser yang ada di Indonesia. Jadi menurut kami, walaupun mobil yang terlupakan, bukan berarti mobil ini adalah pilihan yang tidak layak kalian pertimbangkan untuk mencari alternatif mobil keluarga yang akan kalian pilih. Terutama membawa keluarga kalian jalan-jalan, karena mobil ini memang pasti asik banget lah ya. Jadi apakah mobil ini jadi incaran kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengetahui detail mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor. Dan buat teman-teman lainnya yang pengen cek mobil second berkualitas yang ada di Formula Motor, bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Dan juga jangan lupa follow TikTok terbaru kami di @stockformulamotor. Oke, kayaknya segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya, gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.